Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Halo teman-teman sekalian, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Adhim, nomor induk mahasiswa 220104010122. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi sejarah dakwah. Sebelumnya saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Bab yang pertama yaitu tentang pengertian ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sejarah dakwah. Sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau umat manusia dalam upaya mereka menyeru, memanggil, dan mengajak umat manusia kepada Islam, serta bagaimana reaksi umat yang diseru dan perubahan-perubahan apa yang terjadi setelah dakwah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lalu kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup sejarah dakwah. Ruang lingkup sejarah dakwah terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Ruang lingkup bentuk dakwah. Ruang lingkup bentuk dakwah membagi dakwah menjadi 3 bagian, yaitu dakwah dengan perkataan atau bil lisan. Adalah dakwah yang menggunakan kata-kata atau ucapan untuk menyampaikan isi atau pesan dakwah. Yang kedua, dakwah dengan tulisan atau bil kitabah, yaitu dakwah yang menggunakan tulisan untuk menyampaikan isi atau pesan dakwah. Dan yang ketiga adalah dakwah dengan perbuatan atau bil hal. Ini adalah dakwah yang disampaikan dengan memberikan contoh melalui perbuatan secara langsung. Baik ruang lingkup sejarah dakwah yang kedua yaitu ruang lingkup unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah yang dimaksud ialah komponen-komponen yang selalu ada di dalam setiap kegiatan dakwah. Yang pertama ada dai, ia adalah orang yang menyampaikan dakwah. Lalu ada mat'u, ia adalah orang yang menerima dakwah. Dan ada metode, ini adalah bagaimana cara menyampaikan pesan dakwah. Selanjutnya wasilah adalah media yang digunakan untuk berdakwah. Dan yang terakhir ada tujuan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam dakwah tersebut. Nah, ruang lingkup sejarah dakwah yang ketiga yaitu ruang lingkup waktu dan tempat. Ruang lingkup waktu maksudnya adalah segi waktu yang dikaji dari sejarah dakwah sejak masa Rasulullah SAW sampai masa kini. Sedangkan ruang lingkup tempat sejarah dakwah adalah tempat di mana saja proses sejarah dakwah itu terjadi. Nah, ada beberapa pendapat tentang kapan dimulainya ruang lingkup sejarah dakwah. Pertama, dimulai sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul sampai dengan dakwah di masa kini atau masa modern. Yang kedua, dimulai sejak zaman Nabi Nuh. Hal itu dijelaskan dengan ditemukannya ajakan-ajakan Nabi Nuh dalam Al-Quran agar umatnya menyembah Allah. Demikian juga nabi-nabi sesudahnya. Yang ketiga, dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam yang ditandai dengan ajakan mentauhidkan Allah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang fungsi sejarah dakwah. Dengan mempelajari sejarah dakwah, kita dapat mengetahui dan memahami perkembangan dakwah zaman dulu dan mengambil manfaat untuk menyelesaikan problematika pada masa kini. Adapun fungsi sejarah dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul, sahabat, tabi'in, dan tokoh agama lainnya dalam kegigihan mereka saat menyebarkan dakwah. Fungsi yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi penyakit umat setiap zaman dan bagaimana cara mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menentukan sikap dalam berdakwah dengan bercermin dari sejarah yang benar. Yang keempat yaitu untuk mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. Yang kelima yaitu untuk memupuk semangat perjuangan para dai. Yang keenam yaitu untuk mengetahui tentang sejauh mana dakwah telah mempengaruhi umat dalam bersikap. Dan yang terakhir yaitu untuk memprediksi apa yang bakal terjadi dengan peran Islam di masa mendatang dalam rangka kehidupan penataan masyarakat baru. Kita lanjut ke bab 2 yaitu tentang setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang keadaan sosial bangsa Arab sebelum Islam. Bila dilihat dari segi sosiologis dan antropologis bangsa Arab, mereka mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi.
Nah, meski memiliki solidaritas yang tinggi, secara garis besarnya kondisi sosial mereka bisa dikatakan diliputi dengan kebobrokan moral dan kebodohan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Khurafat tidak bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya binatang, dan wanita diperlakukan layaknya benda mati. Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah kehidupan orang jahiliyah banyak terdapat hal-hal yang hina dan masalah-masalah yang tidak bisa diterima akal sehat. Akan tetapi, meskipun begitu, mereka masih memiliki sifat-sifat positif yang nantinya dijadikan Nabi Muhammad SAW modal besar untuk mencetak generasi terbaik di muka bumi ini. Di antara sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kedermawanan, yang kedua ada kuat dalam memegang janji, yang ketiga memiliki kebanggaan terhadap diri yang tinggi dan tidak mudah tunduk dengan orang lain, yang keempat teguh dalam memegang prinsip, dan yang terakhir peramah. Nah, dengan modal dasar yang baik dan tersingkirnya segala yang jelek dari hati mereka, maka mereka berubah menjadi muhajirin dan ansor yang digelari sebagai umat terbaik, bahkan selama periode jahiliyah. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab. Di antaranya adalah agama pagan, Yahudi, dan Kristen. Selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk Jazirah Arab menyembah berhala. Ada ratusan berhala dalam berbagai bentuk di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 nama berhala, yaitu Sanam, Wathan, Nusub, dan Hubal. Orang-orang dari seluruh penjuru semenanjung datang ke tempat itu untuk berziarah. Beberapa suku menjalankan cara ibadah mereka sendiri. Ini membuktikan bahwa paganisme sudah tua ribuan tahun. Selain itu, ada juga yang meyakini agama Hanifiyah, yaitu sekelompok orang yang mencari agama Ibrahim murni yang tidak dirusak oleh keinginan musyrik, juga tidak menganut Yahudi atau Kristen, tetapi menerima keesaan Allah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau berkabilah, dan terkadang mereka saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional. Yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah yang dasar perhubungan kabilah itu ialah pertalian darah. Kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka yang memimpin kabilah masing-masing. Anggota-anggota kabilah harus mentaati apapun pendapat pemimpinnya, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya pemimpin raja yang perkasa. Pemuka atau pemimpin kabilah ini mempunyai hak yang istimewa. Ia bisa mendapatkan 1/4 bagian dari harta rampasan perang untuk dirinya sendiri sebelum adanya pembagian. Oke, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW. Pembahasannya pertama yaitu tentang definisi konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW. Menurut KBBI, pengertian konsepsi adalah konsep atau rancangan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah konsep atau rancangan yang berlandaskan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa wahyu atau Al-Qur'an. Rasulullah SAW berdakwah secara bertahap. Posisi sejarah dakwah Nabi ini terbagi menjadi 2 tempat sesuai periode tahun kenabian, yaitu Mekah dan Madinah. Konsepsi dakwah Nabi di Mekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Sedangkan di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat memperluas Islam dengan meninggalkan situs sejarah yang menandakan sejarah perjuangan dakwah Nabi. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang tahapan taskib, tafa'ul, dan istilam al-hukumi. Tahap pembinaan dan pengkaderan atau marhalah taskib wa takwin. Tahapan ini dilakukan Rasulullah ketika memulai dakwahnya di Mekah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah dalam tahapan ini adalah dengan cara mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariat Islam. Dengan harapan, seorang muslim memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat atau marhalah tafa'ul ma'al ummah. Tahapan ini dilakukan setelah para muslimin melewati proses tahapan pembinaan dan pengkaderan. Setelah lahir individu-individu Islam yang telah tergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, mereka akan diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk berdakwah secara terang-terangan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94,
Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Proses akhir dakwah dari tahap kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya talabun nusrah, atau mencari dukungan politik dari ahlun nusrah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah. Puncak dari marhalah itu adalah ketika Rasulullah berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah dari Yathrib di Madinah melalui Bai'atul Aqobah yang kedua. Tahap penerapan hukum Islam atau marhalah tatbik ahkamul Islam. Setelah proses talabun nusrah berhasil, selanjutnya penerapan syariah Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara. Penerapan syariah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya piagam Madinah, baik bagi yang muslim maupun bagi yang non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat di dalam negeri, Rasulullah SAW juga menerapkan syariat Islam untuk politik di luar negeri. Dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah, keagungan Islam akan tampak ke seluruh penjuru dunia untuk menebar rahmatnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu metode dakwah Rasulullah. Yang pertama ada metode personal atau sirri. Ini dilakukan Rasulullah pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bukan karena beliau takut, melainkan ini merupakan strategi jitu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala langsung melalui wahyu. Dengan pendekatan personal ini, Nabi SAW telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Melalui pendekatan ini, Rasulullah bisa langsung membimbing Mat'u dengan mantap dan permasalahan keagamannya dapat langsung dipecahkan secara seketika. Metode yang kedua yaitu metode pendidikan. Dakwah ini telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah sirri atau personal. Sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat. Kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin, kemudian generasi berikutnya. Dimulai dari pembinaan dan kaderisasi di Mekah yang agak terbatas, kemudian ke Madinah dengan membentuk komunitas muslim di tengah-tengah masyarakat Madinah yang cukup beragam budayanya. Tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mendidik para sahabat baik di Mekah maupun di Madinah yaitu Dal Al-Arqam, Rumah Nabi, Al-Sufah, Dal Al-Qura, Kutab, Masjid, dan Rumah Para Sahabat. Metode penawaran atau art. Mekah merupakan pusat ziarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Meski tak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy, namun Nabi tetap menjalankan tugasnya setiap musim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau. Baru pada tahun ke-11, kabilah Khazraj dan Yathrib menyatakan memeluk Islam berlanjut kepada Bai'at Aqobah pertama dan kedua. Nah, masuk Islamnya kabilah dari Yathrib ini merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yathrib atau kemudian lebih dikenal dengan Madinah. Metode misi. Metode pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, namun lebih ke proses penyerahan tugas kepada para dai oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan Nabi diantaranya yaitu pengiriman dai untuk berdakwah ke Yathrib, Najd, Khaybar, Yaman, Najran, dan Makkah. Pendekatan misi ini pada gilirannya nanti juga dilakukan secara luas pada masa sahabat, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Metode korespondensi atau mukatabah. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi Muhammad SAW pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa non-Arab. Surat dakwah Islam disebarkan Nabi ke Eropa atau Romawi, Persia, dan Afrika atau Abyssinia. Nah, surat dakwah Nabi ini secara garis besar berisi suruhan untuk masuk Islam dan berisi aturan ajaran Islam seperti zakat dan sebagainya. Dan juga surat-surat ini berisi kewajiban bagi non-muslim seperti jizyah sebagai surat dakwah. Rasulullah selalu mengawalinya dengan basmalah. Di samping itu, surat dakwah juga merupakan surat resmi kepala negara karena setiap surat dicap stempel berbahan perak dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Dengan demikian, surat-surat yang dikirimkan Nabi Muhammad SAW mengemban amanat kenabian dan politik. Metode diskusi atau mujaladah. Diskusi mujaladah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif. Pendekatan diskusi yang dilakukan Rasulullah merupakan implementasi dari Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Mujahadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin adalah jadal yang baik. Maksudnya yang tidak mengandung unsur penganiayaan karena adanya pemaksaan kehendak dan tidak ada unsur yang merendahkan lawan dialog. Hal ini penting karena watak manusia memiliki ego tersendiri. Seseorang tidak mudah melepaskan pendapatnya sendiri, kecuali kritik terhadap pendapatnya dilakukan secara halus sehingga yang bersangkutan tidak merasa pendapatnya dipinggirkan. Baik, kita lanjut ke bab 4, yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah SAW kurang lebih selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau ada juga yang membulatkannya selama 23 tahun, dan terbagi dalam 2 periode, yaitu periode Mekah dan Madinah. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah di Mekah. Dakwah Rasulullah di Mekah berlangsung sekitar 13 tahun. Selama 10 tahun pertama, Rasulullah belum memperoleh kemajuan yang berarti dari dakwahnya, karena saat itu wilayah Mekah kurang kondusif untuk melakukan dakwah. Pada sisi lain, dakwah di Mekah lebih menekankan pada tauhid atau ketuhanan karena masyarakat Arab pada saat itu belum mengesahkan Tuhan atau Allah. Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun, mulai dari tahun pertama kenabian hingga turunnya surah Al-Hijr ayat 94. Surah ini mengandung perintah agar Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah turun perintah tersebut, Nabi Muhammad kemudian mengumpulkan penduduk kota Mekah di Bukit Sofa. Di sanalah beliau mulai menyampaikan bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan beliaulah utusan Allah yang akan memberi kabar dan peringatan kepada manusia. Namun, sebelum banyak yang masuk ke dalam Islam, Rasulullah mendapatkan perlakuan keji dari penduduk Mekah karena tidak semua penduduk Mekah menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang sejarah dakwah Rasulullah di Madinah. Rasulullah SAW kemudian mendapat perintah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Dakwah yang dilakukan Rasulullah di Madinah meliputi pembinaan akidah, ibadah, muamalah kaum muslimin, pembinaan ukhuwah atau persaudaraan untuk menyatukan kaum muslimin, pembinaan kader-kader perjuangan untuk mempertahankan wilayah dakwah, dan memetakan pertahanan dan sosial untuk menjaga stabilitas di kota Madinah. Pada akhirnya, Rasulullah berhasil menaklukkan Madinah dan memiliki pengikut yang setia untuk sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berikut strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah yang hingga akhirnya membawa keberhasilan. Pertama, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Lalu melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, dan membangun ekonomi rakyat dengan mendirikan pasar-pasar. Banyak tantangan selama beliau mengemban amanah kenabian. Tantangan yang dihadapi bukan hanya terkait hal eksternal, bahkan juga dari internal, yaitu keluarga Nabi. Meski begitu, dakwah Nabi Muhammad SAW tetap berjalan. Dan dengan pendekatan yang penuh dengan kasih sayang, harmonisasi nilai-nilai kemanusiaan, keagamaan, dan kedamaian, akhirnya Islam sukses menyebar ke seluruh dunia. Selanjutnya kita masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah para khalifah yang menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin setelah beliau wafat. Mereka terdiri dari 4 orang sahabat dekat Nabi yang memimpin secara bergantian, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pembahasan yang pertama yaitu perkembangan ilmu pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan ilmu ke daerah sekitar Mekah dan Madinah sudah dimulai sejak periode Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus orang yang bertugas sebagai tenaga pendidik di perkampungan. Pada masa Abu Bakar, berita pengiriman utusan dakwah tidak sampai kepada kita. Kemungkinan besar disebabkan oleh masa pemerintahan beliau yang tidak panjang, ditambah dengan banyaknya problematika internal yang membelit pemerintahan Abu Bakar. Kemudian gerakan menggiring utusan dakwah ini gencar kembali setelah Jazirah Arabia kembali ke pangkuan Islam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang metode dakwah Khulafaur Rasyidin. Ada 3 metode yang telah dilakukan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah, yaitu lisan. Di dalam lisan ada beberapa metode. Yang pertama ada metode ceramah. Ini dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan cara berceramah, biasanya dilakukan di masjid-masjid. Metode tanya jawab dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami dan menguasai materi dakwah. Di samping itu, juga untuk menarik perhatian mat'u. Mat'u juga dapat mengajukan pertanyaan kepada dai tentang materi yang belum dikuasainya, sehingga akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara dai dan mat'u.
Yang ketiga, metode konseling. Dilakukan untuk para khalifah mengajarkan secara langsung cara membaca Al-Quran, tata cara berwudu, sholat, dan cara-cara lainnya dalam hal apapun yang dirasa belum diketahui oleh umat. Yang keempat, metode diskusi. Misalnya saat Abu Bakar berdiskusi dengan Cyrus sang pemimpin Romawi sampai terjadi kesempatan untuk berdamai. Beliau memasukkan nilai-nilai dakwah di dalam diskusinya tersebut. Yang kelima yaitu metode propaganda. Dilakukan untuk mempengaruhi seorang mat'u supaya ia melakukan apa yang disampaikan oleh dai. Metode dakwah selanjutnya yaitu dengan tulisan. Yang pertama ada metode karya tulis, seperti dikumpulkannya lembaran-lembaran sebagai mushaf, dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dibukukan menjadi sebuah Al-Quran. Yang kedua metode korespondensi, seperti mengirimkan surat-surat berisi dakwah ke daerah-daerah mat'u. Oke, metode dakwah yang ketiga yaitu perbuatan. Yang pertama ada metode misi. Metode misi adalah penyebaran agama Islam ke berbagai wilayah dengan cara mengutus para dai. Apabila ada yang memberontak, maka akan dilakukan peperangan atau jihad. Yang kedua, metode expans. Ini adalah metode penyebaran agama Islam dengan cara ekspansi atau perluasan wilayah. Ekspansi yang dilakukan meliputi kawasan Syria dan Palestina, Irak, Persia, Mesir, Khurasan, Armenia, dan Afrika Utara. Lalu yang ketiga, metode kelembagaan. Ini adalah metode penyebaran agama Islam dengan cara mendirikan lembaga-lembaga pendidikan di berbagai daerah. Oke, kita masuk ke bab yang keenam yaitu tentang dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin atau kekhalifahan kedua setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan pada tahun 661 Masehi. Pendiri sekaligus khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau sering disebut Muawiyah I. Muawiyah I pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Memasuki pembahasan yang pertama yaitu tentang perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan, baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar daerah. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedangkan keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah pada masa Bani Umayyah berkembang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh semangat dan komitmen para khalifah dalam menyebarkan ajaran Islam ke berbagai penjuru dunia. Selain itu, adanya ancaman dari kerajaan Romawi Timur dan Persia juga mempengaruhi hal tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu wilayah dakwah pada masa Bani Umayyah. Wilayah yang pertama yaitu Asia Kecil. Wilayah Asia Kecil berada di antara kota Damaskus yang menjadi pusat kegiatan dakwah dan kota Konstantinopel yang merupakan pusat agama Nasrani. Oleh karena itu, wilayah Asia Kecil yang berada di antaranya menjadi sangat penting. Khalifah Muawiyah atau para khalifah sesudahnya terus berusaha menyerang kerajaan Romawi Timur. Nah, setelah mendakwahi daerah-daerah sekitar Konstantinopel dan di pulau-pulau di Laut Tengah seperti Pulau Rhodes, Pulau Kreta, Pulau Arwat, dan Pulau Siprus. Wilayah yang kedua yaitu Afrika Utara. Sebagian Afrika Utara telah didakwahi pada masa Khulafaur Rasyidin. Upaya ini diteruskan pada masa Bani Umayyah sehingga kota Kairawan menjadi pusat dakwah di Afrika Utara dan menjadi tempat persiapan untuk pengembangan dakwah ke Andalusia. Wilayah yang ketiga yaitu Spanyol. Penaklukan Spanyol merupakan peristiwa sejarah yang sangat menonjol dalam pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dan merupakan peristiwa besar dalam sejarah Islam. Sebelum terjadi penaklukan, keadaan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Spanyol sangatlah parah dan penduduknya terbelakang. Dakwah berdiam di Andalusia kira-kira selama 900 tahun. Hal ini telah meninggalkan kebudayaan dan peradaban yang sangat tinggi, yang sampai sekarang masih dapat dilihat. Peninggalan berharga itu merupakan hasil dari dakwah yang dilakukan pada masa Bani Umayyah. Wilayah selanjutnya yaitu Asia Tengah. Berdakwah ke arah timur menjadi prioritas Bani Umayyah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah telah merambah ke wilayah kerajaan Persia. Akan tetapi, upaya tersebut terancam oleh kekuasaan kafir di sebelah timur, tepatnya di daerah seberang sungai Indus. Wilayah dakwah selanjutnya yaitu Cina. Pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, Panglima Qutaibah bin Muslim menaklukkan daerah belakang sungai pada tahun 96 Hijriah. Ia pun melanjutkan dakwahnya hingga ke perbatasan Cina dengan pasukan yang cukup banyak. Pada saat itu datang berita tentang wafatnya Khalifah Al-Walid. Meskipun demikian, dakwah tetap diteruskan. Nah, setelah berhasil, pasukan Islam tidak kembali. Mereka menetap di Cina dan bahkan menikah dengan penduduk setempat. Semenjak itu, dakwah telah mengukuh kedudukannya di Cina dan cukup banyak yang akhirnya masuk Islam.
Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi mata kuliah sejarah dakwah. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.